kasih pada Sultan serta semua perangkat adat yang hadir pada sore hari ini. Kami berdua, saya sebagai wakil ketua dari Partai Gerindra dan beliau sebagai ketua dari Partai Nasdem. Insya Allah, makanya kami begitu tadi ada informasi, kami bersedia langsung menemui Sultan beserta para tokoh-tokoh adat yang hadir pada pagi hari ini, karena kita pengen mendengar selama ini Pak Ketua, ini sama elit-elit politik hanya dijadikan sebagai bahan politik saja soal pemekaran. Begitu ada kampanye, begitu ada pemilihan, apalagi ini pilgub, selalu dibawa isu-isu soal bagaimana pemekaran ini. Kami setiap kali ada pemilu dari sejak 2014, kemudian 2019, lanjut 2024 lagi ini, kayaknya selalu dijadikan sebagai bahan politik pemekaran untuk, dan Pak Batra sebagai wakil rakyat dari Partai Gerindra menyuarakan ini juga. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai pemanis belaka, mudah-mudahan ini terrealisasi dalam dekat. Di Komisi 2 yang membidani soal pemerintahan, kami bertemu Sultan ingin menjelaskan sebagaimana apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa sudah cukup banyak masukan terkait soal pemekaran daerah, terutama di Provinsi Buton ini. Karena ini Pak Ketua, mohon maaf, ini sejak zaman Soekarno ini berkunjung ke sini sudah dijanji provinsi, tapi sampai sekarang nggak kejadian. Nah, tentu saya sebagai Dapil Sultra berkewajiban memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus yang ada di Kepulauan Riau. Pertama, yang kedua, memang soal moratorium ini kita juga tidak mau gegabah tiba-tiba misalnya mendorong untuk dibuka moratorium, nanti daerah lain juga yang belum siap, itu tadi yang jadi problem. Kita pengen dulu tahu bahwa seperti penyampaian Pak Ketua, yang idealnya di Indonesia ini berapa provinsi sih, berapa kabupaten kota. Nah, kalau sudah ketemu grand desain besarnya di situ Pak, insya Allah kami di Komisi 2 bersama Kemendagri, dan Pak Mendagri juga sudah menyampaikan bersepakat dengan ide yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tinggal menunggu grand desain besarnya. Saya yakin juga, saya dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo, kalau itu tidak mengganggu insya Allah pasti beliau akan menyetujui itu. Jadi itu yang akan kita perjuangkan secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita juga mohon doanya agar kami di Komisi 2 ini, apa yang menjadi perjuangan kami berdua ini bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat untuk keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Buton. Jadi karena ini momentum pilkada, Pak Ketua, sebagian besar partai-partai dan sebagian besar elit menjadikan ini sebagai bahan kampanye, tapi dari waktu ke waktu tidak ada realisasi. Nah, jadi kami kebetulan membidani di Komisi Pemerintahan Dalam Negeri, insya Allah kami akan secepatnya menyampaikan itu. Dan kalau misalnya nanti Sultan dan para perangkat adat berkenan nanti mungkin ke Jakarta, ya kan, bisa juga melakukan pertemuan di Komisi 2, kita fasilitasi bagaimana kita perjuangkan ke depan. Karena berjuang itu kan harus ada tahapan-tahapannya, nggak bisa hanya terus kita teriak-teriak, nggak bisa hanya sekedar misalnya dijadikan bahan atau konsumsi politik pada momen-momen tertentu. Nah, itu bagi kami tidak relevan. Nah, begitu kira-kira Pak Sultan dan para tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih sekali lagi, saya sebagai warga Sulawesi Tenggara, Dapil Sulawesi Tenggara, ya, dan alhamdulillah saya juga memperoleh suara besar di sini di Bau-Bau, di Buton. Saya akan perjuangkan terus apa yang menjadi aspirasi kita. Terima kasih. Orang mana sih ini? Saya akui saya tidak mendukung beliau waktu pemilihan caleg DPR RI, tapi saya lihat bagaimana dia merespon isu-isu yang ada di masyarakat. Saya rasa 2029 jika dia calon lagi, tidak ada salahnya kita memilih beliau. Dan apabila ini berhasil, walaupun saya sudah cek biografinya ya teman-teman, dia bukan tidak ada darah Sulawesi Tenggara, kalau tidak salah, tidak ada darah Sulawesi Tenggara. Dia lahir di Doping, Sulawesi Selatan, bagian Sulawesi Selatan.
jika terrealisasi apa yang saya sebutkan tadi, bahkan jika dia mencalonkan tahun 2009 sebagai gubernur Cape Town, jika sudah terrealisasi, saya 100% sangat mendukung tentu, karena terlihat cara beliau merespon isu sangat baik, dan semoga hal ini saya kira terrealisasi. Itu saja teman-teman, apa yang terjadi, silakan komentar di bawah dan sampaikan dengan sebaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.